Ya pemirsa, dan untuk membahas mengenai Polda Kepulauan Riau alihkan vaksinasi massal ke polsek-polsek, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang. Saat ini sudah bergabung dengan kami Kombes Pol Hari Goldenheart selaku Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang, Mbak Banu. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Oke, baik. Pak Hari, saya ingin menanyakan, Pak, sebenarnya alasan dari Polda Kepulauan Riau ini yang mengubah strategi awal ya, Pak? Kan tadinya kan vaksinasi massal digelar di satu tempat ya, Pak. Nah, lalu beralih menjadi kepada polsek-polsek. Itu kenapa alasannya, Pak? Ya, jadi begini Mbak Banu, kita setiap hari melakukan analisa dan evaluasi tentang perkembangan pelaksanaan vaksinasi. Karena memang Bapak Kapolri sudah meluncurkan program vaksinasi presisi dan ini ditindaklanjuti di wilayah Polda Kepulauan Riau. Dari hasil evaluasi kita menunjukkan bahwa apabila proses vaksinasi ini dilaksanakan secara massal dan di satu tempat, ini bisa mengkhawatirkan gitu loh, karena dapat menimbulkan kerumunan. Dari beberapa kali pelaksanaan kita melihat bahwa kerumunan ini tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu Bapak Kapolda Irjen Pol Aris Budiman mengambil kebijakan untuk melakukan pemberdayaan pelaksanaan vaksinasi di polsek-polsek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau vaksinasi ini dilaksanakan di polsek-polsek, tentu ini akan sangat memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat yang berada di satu kawasan, di satu wilayah, ini bisa mendatangi polseknya. Jadi tidak harus jauh-jauh ke tempat pelaksanaan vaksinasi massal yang sudah ditunjuk. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan kita yaitu memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada masyarakat, yaitu dengan menyiapkan tempat vaksinasi yang bagus di polsek, kemudian petugas vaksinator yang memang sudah siap, serta pengamanan yang bisa melakukan pengaturan secara baik dan lebih tertata. Dan yang nggak kalah penting bahwa selain dilakukan vaksinasi di polsek, polsek juga kami gunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial pemerintah. Jadi ada dua fungsi di sana dan ada dua kegiatan serta dua program pemerintah yang berhasil ataupun yang bisa kita lakukan. Oke. Lalu apakah polsek tersebut, Pak, bekerja sama juga dengan puskesmas yang ada di daerahnya, Pak, untuk melaksanakan vaksinasi massal ini? Nah, tentu kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian stok daripada vaksin yang tersedia itu langsung digeser ke polsek-polsek. Juga kita bekerja sama dengan Satgas COVID yang langsung melakukan pemantauan setiap hari. Dan tidak kalah pentingnya bahwa kalau di polsek, Mbak, kami punya Babin Kamtipmas. Mereka punya data detail tentang masyarakat. Mereka yang melakukan pendataan, mereka yang menghimbau dan mendatangkan warga, dibantu dengan teman-teman dari TNI yaitu Babinsa. Oke, baik. Lalu berapa lama, Pak, rencananya kegiatan vaksinasi massal ini akan berlangsung di polsek-polsek, Pak? Ya, kita akan laksanakan terus, Mbak. Yang jelas untuk bulan Agustus ini kita laksanakan sampai akhir bulan. Tentu dengan pertimbangan ketersediaan vaksin ya, Mbak ya. Betul. Jika vaksin itu tidak tersedia dengan cukup, tentu kita akan kesulitan. Tetapi karena rentang koordinasi kita selalu dengan Dinas Kesehatan, dengan Satgas COVID, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kecukupan dan ketersediaan vaksin yang bisa diberikan kepada masyarakat. Oke, lalu vaksin jenis apa, Pak, yang digunakan selama ini untuk diberikan kepada masyarakat? Pak Hari? Oke, baik pemirsa, kita akan jeda sebentar. Dialog Nusantara Siang akan hadir kembali usai jeda.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung bersama kami Kombes Pol Hari Goldenheart selaku Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Pak Hari, kita akan lanjutkan Pak, tadi dialog kita yang sempat terputus. Oke, baik Pak. Saya ingin tahu Pak, vaksin jenis apa yang digunakan di polsek-polsek tersebut Pak? Ya, tergantung dari ketersediaan vaksin ya Mbak ya. Ada apa, kemudian juga ada AstraZeneca. Lalu bagaimana dengan para warga yang sudah akan melakukan vaksinasi kedua, Pak? Apakah memang jika mereka menggunakan AstraZeneca dan kebetulan kebutuhan akan AstraZeneca itu sedang tidak ada di polsek, lalu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh polsek setempat, Pak, jika hal itu terjadi? Ya, jadi kami tidak bekerja sendiri, Mbak, karena juga kami melibatkan petugas dari Dinas Kesehatan dan Satgas. Mereka nanti yang akan memberikan informasi pada saat di asesmen warga masyarakat, yaitu pada saat di pendaftaran. Mereka akan ditanya, akan dicek, kalau memang sudah melaksanakan dosis pertama, akan dicek apakah sudah ada sertifikatnya, dilihat ke datanya. Kemudian apabila masyarakat itu akan melaksanakan vaksin kedua, dosis kedua, tentu nanti kalau memang tersedia akan diberikan ataupun akan langsung dilakukan vaksin kedua. Namun kalau tidak, tentu nanti akan disampaikan dan akan diberikan waktunya kapan. Dan itu semua yang memahami dari teman-teman kita yang ada di Dinas Kesehatan maupun Satgas Covid. Oke, baik Pak. Berarti hingga saat ini sudah berapa persen masyarakat Kepulauan Riau yang divaksin, Pak? Dari data ya Mbak ya, dari data kita itu target dari pemerintah itu sebanyak 70%. Kita sudah mencapai 67%. Kurang lebih sebanyak hampir 900.000 warga masyarakat dari total 1,4 yang wajib mendapatkan ataupun diberikan vaksin. Oke, berarti anak remaja usia 12 hingga 18 tahun juga sudah masuk ke dalam program vaksinasi ya Pak ya? Nah, dan ini juga dijalankan bersamaan juga dengan program vaksin yang ada di polsek-polsek. Lalu bagaimana Pak sejauh ini proses pemberian vaksinasi COVID-19? Apakah berjalan dengan lancar di Kepulauan Riau atau ada kendala? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana tadi yang ditayangkan oleh kata TV, masyarakat merasa lebih nyaman ya. Masyarakat merasa lebih nyaman karena dekat dengan tempat tinggal, tidak harus jauh untuk mendatangi tempat vaksinasi, dan ini yang diharapkan, Mbak. Jadi kami dari Polri bersama dengan teman-teman TNI mencoba untuk mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam rangka vaksinasi ini ya, dengan mendekatkan pelayanan vaksinasi presisi Polri ini ke tempat tinggal masyarakat. Terus juga begini Mbak, kami ingin sampaikan juga bahwa wilayah Kepulauan Riau ini 96% ini adalah perairan, Mbak. Betul. Sisanya itu adalah daratan tapi dalam bentuk pulau-pulau. Banyak warga masyarakat kita yang berada di pulau dan mendiami pulau-pulau. Nah, Bapak Kapolda Kepri juga membuat sebuah program. Namanya Mbak Nasi Kapau, Mbak. Kalau kita ini mungkin nasi kapau konotasinya wah ini makanan Padang. Tapi ya nasi kapau di sini adalah vaksinasi menjangkau pulau-pulau, Pak. Nah, itu loh, Pak. Karena kami sadar bahwa warga masyarakat kami banyak berdiam dan bertempat tinggal di pulau-pulau, Pak. Berarti sejauh ini masyarakat atau warga Kepulauan Riau yang ada di pulau-pulau tersebut, Pak, sudah mulai memahami pentingnya vaksinasi ya, Pak ya, dan sudah mulai mau untuk divaksin. Alhamdulillah Mbak, kami bersyukur sekali tingkat pemahaman dan keinginan dari warga masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan Riau ini sangat tinggi Mbak. Dan pada saat pelaksanaan PPKM darurat kemarin pun pelaksanaannya sangat kalau menurut saya Mbak ya sangat berhasil. Terbukti dengan penurunan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah Kepulauan Riau. Mereka masyarakat mau ya dan sangat memahami. Kami berterima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dengan dari masyarakat. Karena apapun program yang dilakukan yang kami kerjakan, kalau tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat tidak akan mencapai hasil yang optimal.
Oke, baik. Apakah sejauh ini Pak, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, menggandeng tokoh masyarakat untuk dapat menyampaikan pesan-pesan vaksinasi kepada masyarakat? Iya, Mbak. Jadi hampir setiap hari kami meminta berdiskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, teman-teman dari mahasiswa BEM untuk bisa menyampaikan baik melalui media sosial juga kepada teman-teman jurnalis media yang ada di wilayah Kepri, melalui pemberitaan-pemberitaan yang bisa membentuk opini masyarakat bahwa masyarakat Kepulauan Riau khususnya ini memang sangat bagus ya dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah, dan tingkat kesadaran mereka sangat tinggi, Mbak. Dan dalam program vaksinasi yang dilakukan pun juga kita melibatkan teman-teman adik-adik dari mahasiswa, Mbak. Mereka kita libatkan di bagian pendaftaran, Mbak. Nah, jadi di bagian pendaftaran juga teman-teman dari adik-adik yang dari sekolah kejuruan bidan maupun kesehatan, mereka dilatih untuk bisa berfungsi atau melaksanakan tindakan vaksinator, Pak, atau sebagai vaksinator. Oke, lalu saat ini Pak, berada di zona manakah Kepulauan Riau dalam penyebaran kasus COVID-19? Apakah dengan gencarnya vaksinasi yang terus dilakukan dalam beberapa waktu ini sudah menurunkan angka positivity rate yang ada di Kepulauan Riau, Pak? Ya, alhamdulillah Pak ya, dari data yang ada positivity rate kita memang pelan-pelan menurun, Mbak. Kalau 2 minggu sebelumnya itu kita berada di 10 besar, penyebaran COVID-19 secara nasional. Saat ini data terakhir per hari Selasa kemarin itu sudah di urutan 17, Mbak. Nah, ini kita berupaya terus kita menurunkan tingkat penyebaran. Di samping itu juga kita menggencarkan program vaksinasi presisi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Oke, lalu bagaimana dengan tingkat keterisian kapasitas rumah sakit, Pak? Apakah sudah menurun juga bornya? Alhamdulillah, Pak. Tingkat bor cenderung menurun ya, Mbak ya. Menurun dari hari ke hari, sehingga tingkat bor yang ada di rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan COVID ini menunjukkan hal yang sangat menggembirakan, Mbak. Oke, lalu selain menggelar upaya vaksinasi massal, Pak, upaya apa saja yang dilakukan oleh Polda Kepri untuk menekan lajur COVID-19 yang ada di Kepulauan Riau? Di samping yang kegiatan tadi, Mbak ya, vaksinasi dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah, kami juga bersama teman-teman TNI memastikan kesehatan lingkungan, Mbak. Jadi dari Satuan Brimob maupun dari Direktorat Sabara yang ada di Polda Kepri ini memfungsikan kendaraan-kendaraan mereka untuk bisa melakukan penyemprotan, Mbak, desinfektan. Kita bekerja sama ketika kita dapat informasi ada warga yang tertular, warganya ini langsung ditangani oleh tim. Kemudian untuk tempat tinggalnya kita lakukan penyemprotan desinfektan, tentunya dengan izin dari pemilik rumah dan ketua RT ataupun lingkungan setempat. Oke, berarti penyemprotan desinfektan tersebut dilakukan memang jika ada warga yang terkonfirmasi positif dan juga di lingkungan-lingkungan saja ya, Pak? Bukan hanya di rumah-rumah warga yang terkena positif COVID-19. Ya, jadi beberapa kali warga masyarakat ada yang menghubungi kami, termasuk menghubungi saya, meminta untuk lingkungannya dilakukan atau diberikan penyemprotan desinfektan. Kami semua mencoba untuk memberdayakan peran daripada RT, RW, Mbak, kemudian ormas, termasuk pemuda yang ada di lingkungan terkecil di tempat warga. Oke, berarti Polda Kepulauan Riau ini bersinergi dengan masyarakat ya, Pak, dengan semua lapisan untuk bisa mengatasi kasus COVID-19 ini ya, Pak? Insya Allah, Mbak, karena kami sadar
bahwa penanganan COVID-19 ini tidak akan berhasil apabila hanya ditangani oleh Satgas, hanya ditangani oleh TNI dan Polri. Tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat, ini tidak akan berhasil, Mbak. Oke, pertanyaan terakhir Pak, himbauan Anda kepada masyarakat Kepulauan Riau khususnya untuk mengikuti kegiatan program vaksinasi ini, Pak. Ya, atas nama Bapak Kapolda, Bapak Irjen Aris Budiman, saya menyampaikan bahwa yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada khususnya warga masyarakat Kepulauan Riau yang sejak pandemi COVID-19 ini sangat bagus ya dalam mendukung dan bekerja sama. Mari kita pertahankan kerjasama dan dukungan dalam rangka menangani COVID-19. Kemudian yang kedua, meskipun PPKM level 4 ini masih diberlakukan, tapi sudah ada beberapa pelonggaran dari pemerintah. Saya mengharapkan kepada warga masyarakat, pelonggaran yang diberikan ini kita imbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Yang paling utama dari penerapan protokol kesehatan adalah penggunaan masker. Karena memang penggunaan masker ini adalah awal dari pencegahan penyebaran COVID-19. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Hari Golden Heart, selaku Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, atas waktunya siang hari ini, Pak.